Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan untuk mengawali hari ini selain ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, kita akan melanjutkan pasal kemarin yang belum beres dari pasal tersebut, yaitu kita lanjutkan pembahasannya, yaitu hal yang haram bagi orang yang sedang haid dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca dulu pasalnya. Wa yahrumu sareng haram bil haidi kajal ma'anu haid naon asyaratu asya'a eta 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat, wat tawafu sareng kadua haram tawaf, wa mashul mushafi sareng katilu haram nyaba Quran, wa hamluhu sareng kaopat haram mawa Quran, wa lubsu sareng kalimah haram cicing pil masjid di jero masjid, wa qiraatul Qur'ani sareng kagenep haram maca Quran, wa shaumu sareng katujuh haram puasa, wa talaqu sareng kadalapan haram ditalak, wal mururu sareng kasalapan haram ngaliwat pil masjidi di jero masjid, in hopat namun sieun si jalma talwisahu kana ucrat acret nagetih ka masjid, wal istimta'u sareng kasapuluh haram ngalap suka bima bayna surati dina antara perkara antara bujal waruk bati sareng tuur. Nah, sahabat kesemuanya, kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang sedang haid. Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid itu ada 10 dalam kitab Safinatun Najah. Sebenarnya sama, 6 hal yang haram dilakukan oleh orang yang haid itu sama halnya dengan 6 perkara yang haram dilakukan oleh orang-orang yang junub atau memiliki hadas atau belum adus. Kita bahas lagi. Yang pertama, yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid yaitu sholat.
sama seperti orang yang tidak punya wudhu dan orang yang junub. Kemudian haram tawaf, yang haid juga haram untuk tawaf. Kemudian yang haid juga haram untuk menyentuh Al-Quran, yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, yang sedang haid juga haram membawa Al-Quran. Yang tidak punya wudhu juga haram membawa Al-Quran. Yang sedang junub juga haram membawa Al-Quran. Apalagi yang sedang haid, sudah jelas pasti haram membawa Al-Quran. Kemudian yang sedang haid juga yang kelimanya haram duduk di dalam masjid. Walubsu, dan haram duduk atau diam di masjid, di dalam masjid. Kemudian yang sedang haid juga selain haram duduk di dalam masjid, haram juga wa qiraatul Qur'ani, dan haram membaca Al-Quran. Sama seperti orang yang sedang junub, haram duduk di dalam masjid dan haram membaca Al-Quran juga. Jadi 6 perkara yang pertama itu sama dengan pengharaman hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub. Ingat, sahabatku semuanya, ketika seorang wanita sedang haid, maka dia itu haram untuk duduk atau diam dalam masjid. Dan kita juga sudah tahu batasan masjid itu, kemarin sudah dibahas. Kemudian haram juga membaca Al-Quran. Nah, ada tambahannya, untuk orang yang sedang haid ada 4 tambahan, jadi 10. 6 ditambah 4. 6 dari hal yang haram sesuai dengan sama dengan hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub, ditambah 4 lagi, ada 4 tambahan hal yang haram dilakukan untuk orang yang sedang haid. Yang ketujuhnya yaitu wasaumu, sarang haram dan haram puasa bagi orang yang sedang haid. Tapi orang yang sedang haid itu memang betul haram puasa, tapi harus dikodok, harus digantikan dengan hari yang lain ketika dia sudah suci, ketika dia sudah bersih, ketika dia sudah bersih dari haid, ketika dia sudah mandi besar atau adus. Maka dia harus menggantinya di hari yang lain ketika dia tidak haid, ketika dia tidak sedang haid. Nah, kemudian selain haram puasa bagi orang yang sedang haid, yang kedelapannya yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid itu wattolaku, dan haram ditalak. Artinya ketika orang yang sedang haid itu haram diceraikan oleh seorang suami. Jadi ingat, seorang suami, untuk para suami, jangan sampai kalian menjatuhkan talak kepada istri kalian ketika istri kalian sedang haid, karena itu haram dilakukan oleh seorang laki-laki, oleh seorang suami kepada istrinya. Begitupun seorang istri haram meminta cerai kepada suaminya ketika dia sedang haid. Bagaimana ketika ada seorang suami atau istri yang mentalak atau meminta talak ketika si istri tersebut sedang haid? Nah, ketika hal seperti itu terjadi, otomatis talaknya sah, jadi cerainya sudah sah. Suami istri tersebut sudah bukan suami istri lagi ketika talaknya sudah jatuh. Tapi hal tersebut haram dilakukan. Talaknya sah, tapi hal tersebut haram dilakukan karena dilakukan ketika si istri tersebut sedang haid. Jadi tetap talaknya tetap sah, tetap jatuh talak, tapi haram, mendapat dosa. Kemudian yang ke-9 yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid adalah wal mururu, dan haram meliwati fil masjid, di dalam masjid. Jadi selain haram duduk di dalam masjid atau diam di dalam masjid, yang haid juga haram melewati masjid. Haram melewati masjid. Misal seperti ini. Batasan masjid itu kan misalkan yang diwakafkan itu 50 bata untuk pembangunan masjid. Kemudian hanya 40 bata yang dijadikan masjid, yang 10 batanya hanya dijadikan halaman masjid. Nah, ketika ada seorang yang haid,
melewati halaman masjid tersebut, karena halaman masjid tersebut sudah menjadi wakaf untuk masjid, maka tetap haram dilewati oleh orang yang sedang haid, kecuali dalam hal madarat. Misal ketika dia tidak melewati jalan tersebut, kemudian dia di belakangnya dikejar seekor singa atau dikejar seorang begal, maka tidak apa-apa orang yang sedang haid melewati masjid tersebut, melewati halaman masjid tersebut, karena dia sedang dalam madarat, keadaan darurat. Jadi boleh melewati masjid tapi dalam keadaan darurat. Kalau tidak dalam keadaan darurat, diusahakan bukan diusahakan, memang jangan, tidak boleh, karena itu haram dilakukan bagi orang yang sedang haid untuk melewati masjid. Nah, misal kita itu hal sesuatu yang dianggap duduk atau diam dalam masjid itu, misalnya ini di dalam masjid kan itu biasanya tidak ada hanya satu pintu ya, biasanya ada 2 atau 3 pintu atau lebih bahkan. Nah, misal kita masuk, misal nih kita dalam keadaan darurat, wanita yang sedang haid dalam keadaan darurat, tapi dia ada keperluan ke masjid, misalkan ada baju atau uang yang ketinggalan di dalam masjid, kemudian dia ingin mengambilnya, uang yang di dalam masjid tersebut, maka dia masuk ke pintu pertama, kemudian keluar ke pintu kedua. Itu tidak disebut diam di dalam masjid, tidak disebut duduk di dalam masjid, karena dia masuk dari pintu yang pertama, keluar dari pintu yang kedua. Itu disebutnya melewati masjid, dan itu boleh karena dalam keadaan darurat. Walaupun memang haram sebenarnya orang yang sedang haid melewati masjid, tapi itu dalam keadaan darurat. Nah, kalau seperti ini, misal dia itu masuk, orang yang sedang haid itu masuk di pintu yang pertama, kemudian keluar lagi ke pintu yang pertama juga, walaupun dia tidak mengambil apa-apa, dia hanya melewati saja masjid, masuk ke dalam masjid, kemudian keluar lagi ke pintu yang sama. Nah, itu disebutnya diam di dalam masjid, karena dia keluar dan masuk dari pintu yang sama. Itu disebutnya diam di dalam masjid. Jadi harus bisa menjelaskan perbedaan antara diam dan hanya melewati masjid. Nah, kemudian hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid yang nomor 10-nya yaitu wal istimta'u, dan haram mengambil atau berhubungan intim antara suami dan perempuan, bima bainas suroti, di antara perkara bujal warukbati, pusar, di antara perkara pusar warukbati dan lutut. Nah, maksudnya seorang suami istri ketika istrinya sedang haid, maka seorang suami istri tersebut haram untuk melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, karena istrinya sedang haid. Tapi misal nih, kan yang haram itu antara pusar dan lutut. Nah, ketika seorang suami dan istri hanya mengambil suka atau enak-enak di atas pusar atau di bawah lutut, itu boleh, asalkan jangan di antara pusar dan lutut. Itu tidak boleh, maksudnya tidak boleh berhubungan intim karena si istrinya sedang haid. Haram seorang suami istri melakukan hubungan intim, melakukan hubungan seksual ketika istrinya sedang haid. Jadi kesimpulannya bahwa hal yang haram dilakukan bagi orang yang sedang haid itu ada 10. Yang pertama, haram sholat. Yang kedua, haram tawaf. Yang ketiga, haram menyentuh Al-Quran. Yang keempat, haram membawa Al-Quran. Yang kelima, haram duduk atau diam di dalam masjid. Yang keenam, haram membaca Al-Quran. Yang ketujuh, haram berpuasa. Yang kedelapan, haram ditalak atau diceraikan atau menceraikan. Yang kesembilan, haram melewati masjid. Dan yang ke-10, haram berhubungan intim suami istri ketika istrinya sedang haid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya.
khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.